Muhasabah artinya mengoreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan lain-lain pada diri sendiri. Hal ini pula merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Di Al-Quran pun mengisyaratkan manusia untuk melakukan muhasabah diri. Ketika kita bermuhasabah, kita akan lebih mudah melihat dan menyadari kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mungkin di antara kita masih ada yang memilih untuk menyibukkan diri dengan urusan dunianya tanpa memikirkan apa yang akan menjadi bekal di akhirat. Ada pula yang beribadah sesuai syariat Allah, tapi ibadahnya dianggap hanya sebagai rutinitas saja. Melakukan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain. Tapi semua itu tidak dampak pada akhlak dan kepribadiannya. Dan maksiat pun terkadang masih dilakukan. Disinilah saatnya kita bermuhasabah. Tanyakan pada diri sendiri, kira-kira apa sih yang membuat kita seperti itu? Dalam ajaran Islam, muhasabah bertujuan untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Seperti pada firman Quran surat Al-Hasr ayat 18, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Manfaat dari muhasabah diri antara lain sebagai berikut: mengobati hati yang sakit. Bermuhasabah diri adalah cara yang tepat untuk menyembuhkan sakit hati. Terus bisa berada dalam petunjuk Allah. Telah disebutkan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullah dalam tafsirnya bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Dalam tafsir Al-Baidawi 1131 sampai 1032. Tidak terjerumus ke sifat takabur. Lihatlah apa yang telah dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi rahimahullah ketika ia berkata, "Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seseorang pun yang ingin duduk di dekat-dekat denganku." Dengan bermuhasabah dapat meringankan hisab. Bermuhasabah akan mudah melakukan amal-amal soleh dan menjauhi sesuatu yang Allah larang. Dengan banyak beribadah secara ikhlas karena Allah akan meringankan hisab di hari kiamat nanti. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan untuk menghisab diri sebelum dihisab saat kiamat. Menghisab diri di sini bermakna bermuhasabah terhadap diri sendiri. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang penting pada hari kiamat. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-mu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Siapapun hendaklah muhasabah diri, baik orang yang bodoh maupun orang yang berilmu, karena manfaat yang besar seperti yang telah disebut di atas. Sebelum beramal hendaklah kita bermuhasabah. Begitu pula setelah kita beramal, kita bermuhasabah pula. Jangan sampai amal kita menjadi bekerja keras lagi kepayahan.
malah memasuki api yang sangat panas atau neraka, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang menyangka telah beramal banyak dan merasakan kepayahan, malah pada hari kiamat ia masuk neraka yang amat panas. Kenapa wajahmu seperti itu? Aku rasa macam Allah jauh dengan aku. Ih, betul tah? Mana kau tahu? Aku rasa tak semangat, sholat tidak kusuk, Al-Quran makin susah kalau aku sentuh. Allah dah janji, dia senantiasa dekat, tak akan dia memungkiri janjinya. Kalau kau rasa Allah jauh, maka siapa yang sebenarnya menjauh? Solusinya, kitalah harus mendekatkan diri. Bersegeralah ibadah. Kurangkan hal yang sia-sia. Sesuai pada surat Al-Baqarah ayat 184. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Mula-mula, Tuan, boleh tolong ajar saya? Saya budak baru belajar. Boleh. Nanti saya kongsi ilmu dan berikan peluang. Lama-lama setelah dia berhasil, kau siapa? Nak tegur dan nasihat aku. Suka hati akulah. Nak buat apa dan macam manapun. Sedangkan yang pernah mengajarinya, baru pandai sedikit. Sombong dah macam ini. Good luck lah ya. Aku mau puasa kali ini. Aku akan turun sebanyak 20 kilo. Kurus. Oh, untuk kurus, niat yang betul kemana? Niat karena Allah mana? Di bulan Ramadan, hendaklah kita muhasabah niat kita untuk apa kita puasa. Dan sudah tentu karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni aku karena salah niat.